Sudah terlihat PowerPoint-nya? Bisa, Mem. Salah. Bentar. Dia mau masuk nih. Nah, oke. Kita mulai aja ya. Untuk yang mikrofon yang lainnya di-mute dulu biar gak ada noise. Nah, kita masuk ke pembelajaran coding berikutnya. Kan kalau kemarin kita udah belajar cara mewarnai teksnya, yaitu dengan menggunakan bahasa dari CSS. Nah, sekarang kita masih belajar tentang bahasa CSS, tetapi gimana cara untuk mengubah ukuran fontnya dan untuk mengubah jenis fontnya. Nih, yang pertama cara mengubah ukuran font. Jadi seperti halnya kita ngetik di itu ya di Word, kan itu bisa diubah ukuran fontnya, terus jenis fontnya. Nah, kita juga bisa mengubah jenis font dan ukuran font untuk di browser, yaitu dengan menggunakan bahasa dari CSS ini. Nah, contohnya gini, misalkan kita punya tag HTML seperti ini. Untuk H1, ini untuk paragraf. Biasanya kan untuk tag judul ini, si ukurannya itu pasti lebih besar untuk output di browsernya. Tetapi kita bisa perkecil ukuran ininya, ukuran teksnya, yaitu dengan menambahkan bahasa dari CSS. Kan kemarin belajar tentang coloring ya ini. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi satu bahasa, yaitu untuk font size. Misalkan kita untuk judulnya ingin diubah menjadi 10 pixel. Pix itu pixel ya. 10 pixel. Nah, maka si ukuran font size-nya itu akan berubah jadi lebih kecil. Atau misalkan ini ada teks di TGP. Nah, kita ingin ubah warna dan ukuran hurufnya. Kita tinggal masukkan color seperti yang kemarin telah dipelajari. Nah, terus kita tinggal masukkan font size. Misalkan ingin besar untuk teks di paragraf ini, masukkan misalkan 40 px, maka ukurannya akan berubah ya. Nah, selanjutnya untuk jenis font. Nah, untuk mengubah jenis font, kita gunakan bahasanya itu font family. Font family _, lalu kita masukkan jenis fontnya mau apa. Kalau misalkan kan di Word itu ada Times New Roman, ada Comic Sans, ada apalagi ada serif dan lain sebagainya. Nah, di CSS juga sama. Kita bisa mengubahnya itu misalkan di sini ada tag H mau diubah jenis fontnya. Misalkan diubah jadi serif. Masukkan aja di tag H CSS, font family, ganti dengan serif. Atau paragrafnya kita ingin ubah fontnya itu ke jenis Avenir text. Kita tinggal masukkan aja seperti ini, maka nanti di browsernya akan berubah. Nah, ini beberapa jenis font ya yang bisa kita masukkan di CSS. Ada serif, ada Georgia, ada sans serif, ada Lucida Grand, dan masih banyak lagi. Kalian bisa searching di web jenis font untuk CSS itu banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Nah, ini contohnya. Misalkan ya, kita punya di sini tag H sama tag P. Kita ingin mengubah color-nya, tinggal masukkan color di CSS-nya. Jadi H1 kurung kolawal kan kalau kemarin kita cuma nambahin color. Nah, misalkan kan kita ingin mengubah ukurannya, tinggal kita tambahkan font size 40 px. Terus kita ingin mengubah jenis fontnya, tinggal ubah jadi font family. Misalkan mau serif, jenis fontnya tinggal ganti. Seperti itu. Begitupun untuk paragraf. Misalkan di sini kan ada teks dari tag paragraf. Tinggal masukkan P, kurung kurawal, masukkan color-nya mau apa, terus font size-nya mau apa, font family-nya mau apa. Nah, ini untuk latar belakang warnanya. Misalkan kita punya tag H seperti ini, terus ingin di latar belakangi warnanya, ingin dikasih warna latar. Nah, tinggal kita masukkan ini bahasanya,
background color, terus masukkan kode warnanya mau apa. Kode warnanya sama kayak kode warna untuk mengganti warna di teks. Nah, ini yang bisa kalian gunakan, begitu juga yang ini, ya. Nanti misalkan kalau mau menggunakan warna ini, masukkan aja kodenya ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, kita coba latihan membuat halaman seperti ini ya. Coba siapkan Sublime Text-nya. Bentar ya. Kita mulai bareng-bareng aja. Kita buka folder HTML kalian masing-masing. Sudah seperti ini? Sudah dipersiapkan, Mem. Terus kita bikin folder baru. Bikin folder baru? Iya. Di folder HTML, misalkan kan ini ada HTML punya Mem. Misalkan HTML Varel, berarti HTML Varel. Terus bikin folder baru. Folder barunya namanya misalkan latihan 3. Seperti ini. Sudah? Sudah. Kalau sudah, yang lainnya sudah? Sudah. Kalau sudah, kita buka Sublime Text-nya. Gimana? Ada yang kesulitan? Kita buka Sublime Text-nya, terus klik File, terus Save As. Yuk bareng-bareng. Terus pilih file kalian yang dibuat tadi, pilih desktop, terus HTML kalian masing-masing, pilih folder yang baru aja dibuat. Yang tadi kan latihan 3. Nah, kita di sini buat misalkan nama filenya halaman 4.css. Udah? Jangan lupa ya .css-nya itu. Nama filenya halaman 4.css. .css. Files. Ininya diganti HTML. Sudah? Kalau sudah, save ya. Pastikan, kok CSS? Bentar. Ya Allah, lupa. Bukan CSS ya. HTML, salah. Gimana, Mem? Cara banyak? Ya, bentar. Aduh, Mem, ini lagi error lagi. Sebentar. Tadi hapus aja. Tadi salah, Mem. Harusnya HTML. File yang tadi dibuat hapus aja. Ini save as, pilih desktop, pilih HTML, pilih latihan 3. Terus ketikan namanya halaman 4.html. Salah tadi malah CSS ya. Nih, udah sampai sini? Sudah. Jangan lupa ya extend ininya HTML. Sok ditungguin. Terus ini simpannya jangan lupa ya di folder yang baru aja dibuat tadi. Yang di latihan 3 tadi. Bentar, Mem. Ya. Kalau sudah disimpan. Save aja kalau udah.
Pastikan si ininya HTML ya. Yang lain udah di-save? Udah, Mem. Kalau sudah, coba kita mengetik seperti biasa. Untuk codingannya, yang pertama yang harus ada, yaitu doctype HTML. Sudah? Kalau sudah, kita ketikkan H1-nya, SMP Bestari Utami. Terus H2-nya, kelas coding SMP Bestari Utami. Sudah sampai H2? Belum. Sudah. Kalau sudah, kita buat tag P. Misalkan belajar coding, belajar menjadi lebih kreatif. Terus terdapat beberapa bahasa Nah, udah sampai sini? Belum, Mem. Ya, sok. Sebentar. Sudah? Sudah. Belum. Ya. Sudah, Mem. Sekarang kita bikin daftar. Kalau bikin daftar pakai tag apa? UL. Ya, betul. UL. Terus li HTML. Terus li CSS. Terus li Ruby. Terus li Python. Oh, ada yang ketinggalan. Sebentar, Mem. Ya, sok. Nah, coba ketikkan itu.
Sudah selesai? Belum, Mem. Belum, Mem. Oke. Mem itu teh yang terakhir teh PYTHON ya? Iya. Udah, Mem. Kalau yang sudah, klik file, terus save. Sudah yang lainnya? Belum, Mem. Udah, Mem. Sudah? Kalau sudah, kita buat halaman untuk CSS-nya. Caranya klik file, terus new file. Nah, setelah muncul kayak gini, kita save dulu. Klik file, terus save as. Mem yang tadi belum. Siapa yang belum? Yang ini belum? Yang ini udah semua? Udah. Siapa yang belum? Silma, sok atau Silma. Biar bareng-bareng. Nah, ya. Kalau udah, bentar, kita ulang lagi ya. Klik file, terus new file, terus sudah muncul kayak gini. Kita coba save as ya. Save as-nya, pastikan harus satu file sama halaman 4 tadi. Udah? Sudah. Nah, di sini kita kasih nama stylesheet.css. Stylesheet 4 ya. Biar ada beda namanya. Sudah? Nama filenya kayak gini udah? Ininya dot ya, bukan koma, bukan apa, tapi titik. Udah. Udah, kalau udah save. Pastikan ininya berubah jadi CSS. All file-nya apa? All file aja. Ininya berubah jadi CSS udah? Kalau udah, kita coba tambahkan dulu link di sini supaya si halaman CSS ini kita kepanggil ke HTML ya.
Jadi link 4.css. Nah, nama ininya ya harus persis sama yang ini. Nah, ini ada yang salah. Style sheet. Udah? Belum. Gimana, udah? Sudah. Kalau sudah, kalian klik file, terus save. Save. Ininya minimize dulu. Terus buka file ini ya, HTML yang kalian itu. Terus buka latihan 3 yang tadi dibuat. Dan buka halaman 4 ini yang tadi dibuat. Klik kanan, open with Google Chrome. Nah, udah muncul kayak gini? Mem, Silma lihat yang tadi cina. Yang mana? Yang ini? Sasi udah bisa, Sasi? Belum Mem, masih lagi. Xiaomi udah bisa? Bisa saya. Farel udah bisa. Ininya kecilin aja ya, kayak gini. Tuh, biar bisa. Jadi bikin halamannya kayak gini, kayak meme. Jason udah bisa, Jason? Udah. Silma udah, Silma? Atau masih mengetik? Udah. Kalau udah, kita masuk ke halaman ini, yang CSS ini. Coba kita mau buat si tag H1-nya ini berwarna ya. Kita kasih warna H1. Terus color. Misalkan kita mau kasih warnanya itu 00800. Samain aja dulu. Terus font size-nya kita ganti dengan 40 px. Jangan lupa ya ada titik koma di belakangnya nih. Nanti kalau nggak ada titik koma ini, biasanya jadi error codingannya. Terus kita masukkan font family, masukkan serif. Sudah? Bentar Mem. Iya, oke. Lihat.
Terus kita tambahin background color. Background color. Misalkan background colornya mau FFD 800. Sudah semuanya? Ini udah berwarna. Yang mana? Kecil banget suaranya. Bentar. Ini save dulu ya. Ini save dulu, baru kalian reload di sini. Berubah gak kayak gini? Save dulu, jangan lupa di save dulu ya. Save, baru di reload di sininya. Udah mem berubah. Udah berubah? Yang lain gimana? Udah berhasil? Udah. Save as, Mem. Atau Enggak, save aja. Save aja. enggak, Mem, enggak berubah. Yang siapa yang berubah? Yang Parel? Minta membuat. Parel berubah gak warnanya? Coba fotokan ininya, codingannya. Nah, yang ininya. Mem mau lihat. Takutnya ada yang salah. Ini ya. Kalau yang lain berhasil kan? Aku berhasil, mem. Kalau Silma, Belum. Jason udah bisa? Farel fotokan coba ke Mem. Ini ada di sini. Ini aku kamerain dan saya. Oh iya. Mana Farel? Ini. Coba yang HTML-nya Farel. Stasi tipe harapnya mana harapnya? Ini. Di sini. Nah, ini. Udah. Ya mana itunya? Lagi ke pinggir lagi. Fotokan aja deh. Style sheet 4 CSS. Farel fotokan aja, Mem. Ini agak susah ngelihatnya. Coba kalau ini ya. Bisa enggak? Farel coba di file HTML yang ini. Klik file terus save dulu. Di sini file terus save di HTML ini. Terus reload. Masih gak muncul atau udah? Bisa muncul gak? Belum dari tadi lalu
Farel udah bisa? Nggak bisa, Mem. Ininya dalam satu file gak? Hah? Style sheet 4, halaman 4-nya dalam satu file? Ya aku juga. Ini pastikannya ininya CSS nih. Siapa aja yang belum bisa? Ini susah dibuka ini. Ini harus masuk. Terus bikin lagi. Farel gimana? Masih belum bisa? Atau kita lanjut dulu ya, ini waktunya soalnya takut keburu habis. Jadi nanti kalian nonton ulang videonya, terus buat ulang ya. Kalau bagi yang belum berhasil, soalnya kalau misalkan ada error di laptop, yang kemarin yang tugas kemarin itu kalian nggak akan berhasil. Soalnya ini sama aja kayak tugas kemarin, cuman ditambahkan ini aja, font size, font family, sama background color. Yuk kita lanjut aja dulu ya. Misalkan untuk yang H2-nya, kita mau kasih color. Terus warnanya pagar 0, 2, 3, 4, 8, 0. Terus font size-nya 30 px. Terus font family-nya sans serif. Terus background color-nya kita kasih warna terus itu ya, dalam penulisan kode dan lain sebagainya hati-hati, takutnya ada yang salah jadinya nggak muncul di sininya. Terus untuk P-nya kita kasih color 808. Nah, terus untuk font size di P-nya 25 px. Jangan lupa pakai titik koma di ujung-ujungnya. Font family-nya kita masukkan sans serif. Terus background-nya background color agar C0 CF9D. Terus untuk UL-nya UL kurung kurawal color agar kasih warnanya ini. Terus font size-nya kita ganti jadi 15 px. Terus font family-nya kita ganti jadi sans serif. Terus background color-nya kita ganti dengan D4F0.
Kalau udah save, ininya reload. Coba. Tunggu, men. Oke. Kalau berhasil nanti bakal kayak gini ya. Siapa ini satu-satu yang bilangin, coba. Kalau yang udah berhasil, fotokan terus kirim ke grup ya. Sama Sublime Text-nya juga, Mem? Boleh. Nah, hal udah bisa. Kalau codingannya mah udah sama, tapi nggak bisa. Gak muncul warnanya. Ya, harus. Kalau di sininya udah bener belum? Ini harus persis sama kayak ini. Terus jangan lupa harus di save-nya itu dalam satu file. Nih, ini untuk HTML-nya, ini untuk CSS-nya. Kalau gak dalam satu... Tadi Ya, yang CSS-nya bisa tunjukin lagi? yang ini. Ya. Ya. Jangan lupa ya, jadi kuncinya di href-nya itu harus benar, terus harus dalam satu file antara HTML dan CSS-nya itu. Terus perhatikan penulisan ininya, kode-kodenya. Kalau misalkan font size-nya udah berubah ya, tapi warnanya enggak berubah, coba ganti warnanya sama warna yang lain. Bentar. Nih, kalian bisa pakai warna ini aja. Kalau ini aman, biasanya kebaca di setiap browser. Saya nggak berubah, men. Tunggu, men. Halaman 4 HTML. Tunjukkan pasti ada kesalahan. Nih, Silmi udah berhasil. Mau lihat halaman 4 HTML oleh 11. Mungkin aja ada kesalahan. Mem kirim aja nih ke grup ininya, codingannya. Takutnya ada yang berebutan. Tuh, itu udah dikirim ke grup. Jadi coba periksa lagi, takut ada yang salah. Nah, ini Jason, udah bisa. Kalau misalkan warnanya aja yang nggak muncul, kalian ganti aja. Misalkan font size-nya udah berubah, sama font family-nya udah. Tapi warna-warnanya nggak muncul, coba ganti aja warnanya sama warna yang lain, yang ada di sini nih. Itu Nahal udah bisa. Tapi warna yang lainnya gitu gak kebacanya Nahal? Baru satu codingannya juga, baru H1. Udah berarti udah berhasil. Ada 2 huruf yang kehapus, jadi nggak ke-detect. Ada apa?
Kecil banget suaranya. Ini hapus jadi nggak kelihatan di style sheet. H1, H2 udah. Nih kalau misalkan nggak muncul warna-warnanya, diubah aja warnanya yang lain. Kalau Farel udah bisa? Ini Masih berusaha? Kalau Silma tadi yang masih belum muncul tuh Silma ya? Ininya warnanya. Udah bisa belum? Gini Mas, belum muncul ini gambar warnanya yang satu lagi. Coba ganti aja warnanya. Mungkin browsernya belum bisa itu ngebaca kode warna yang itu. Ganti jadi abang-abang. Ganti-ganti aja warnanya coba. saya bisa sekarang, Mem. Oke, bagus. Coba fotokan ke grup. Daftar HTML, Mem. Mau lihat contohnya, Mem. Mau lihat contohnya. HTML, TS, Java, Ruby, Python, background, Ini. lihat dulu. Background colornya. Oh ya, kelihatan sedikit. Pencahayaannya bisa. Sekarang bisa, Mem. Udah? Ini ada di link. Coba fotokan Farel. Memang udah diganti warnanya, tapi tetap nggak bisa. Bentar. Coba fotokan ininya. Mungkin warnanya pudar gitu. Udah. Saya nggak kelihatan. Ini. Tapi kalau ukuran fontnya berubah gak? Berubah. Yang itu yang siapa? Yang Silma berubah gak? Tuh Farel udah bisa. Kode link rel, Mem. Nah, saya itu biasanya yang suka salahnya itu di sini. Coba perhatikan ininya. Jadi kalau ininya salah, jadi si HTML-nya tuh gak bisa manggil codingan dari CSS-nya. Makanya si warnanya gak akan muncul di browser. Coba Silma fotokan ininya, codingannya. Mem mau lihat. Mem, boleh lihat di style sheet-nya lagi, soalnya ini apa yang aku yang P-nya nggak berubah bentuknya, ukurannya. Ini 25px. Nah itu bisa, Silma.
Cuman warna yang terakhirnya ya? Atau emang gak kelihatan ini tuh? Ganti aja deh warnanya sama yang lain. Mungkin browsernya belum update. Jadi belum bisa ngedeteksi kode warna yang baru-baru ini. Tadi siapa Jason yang mau minta ini tuh? Oh, udah Mem, udah bener lagi. Udah. Nah, kalau udah selesai, Mem mau jelasin untuk tugas nih. Tugasnya gampang. Kayak yang udah tinggal tambahin ininya doang. Perubahan font size sama font jenisnya. Nih, tugasnya kayak gini. Untuk contoh codingnya, bentar Mem tampilin. Tugas, nih. Compile. Nah, ini jadi nanti kalian buat tampilan kayak gini, namanya diganti, jadi kayak kemarin-kemarin tugasnya, cuman kalian nambahin aja si teksnya diwarnain, terus dikasih background, terus ukuran font sama jenis fontnya kalian ubah. Nah, ini contoh kode HTML-nya, ini untuk CSS-nya. Jadi nanti untuk H1-nya kalian kasih color, terus font size-nya diubah, jenis font-nya diubah, background color-nya diubah. Untuk H2, H3 untuk nama, untuk P-nya, paragrafnya ini, kasih color, diubah ukurannya, diubah jenisnya, ditambah background-nya. Ini untuk UL-nya. Nah, untuk warna-warnanya, kalian bebas mau pakai warna apa yang ada di sini nih. Mau pakai kode warna yang ini, Mem, misalkan biar aman aja gitu ya, biar kedetek sama browser boleh. Kalau misalkan laptopnya atau komputernya udah bisa ngedetek warna-warna ini juga boleh pakai warna-warna yang baru ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Ini Sama kami, putus-putus. sama ininya warna-warnanya Warna-warnanya bebas aja. Pokoknya yang kedetek sama kalian warnanya apa, yang kedetek di PC kalian warna apa, pakai aja warna itu. Jadi gak usah persis sama kayak Mem ini. Cuman Mem mau kalian tuh bisa gitu. Cara mengubah ukuran, cara menambahkan background, terus cara mengganti color teksnya gitu aja. Jadi untuk warna-warnanya bebas. Terserah kalian. Yang penting layoutnya kayak gini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Mem. Kalau berarti udah, pokoknya secepatnya aja ya. Kemarin juga Mem kasih tenggang waktu sampai hari Kamis, ternyata hari Kamis nggak ini ya, banyak masih ada yang belum mengumpulkan. Oh iya, kan kita tuh udah ada 4 tugas ya, berarti sama yang minggu ini. Bentar. Kemarin tuh ada beberapa siswa, mungkin kalian juga masih ngerasa yang belum ngerjain tugas. Farel bisa di-mute dulu, Mbak. Jadi ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas ya. Nanti konfirmasi ke Mem kalau misalkan masih mau mengerjakan gitu, gak apa-apa, sok kirimin aja gitu, gak apa-apa telat juga, yang penting mengumpulkan gitu ya. Berarti dengan yang sekarang itu harusnya kalian udah mengumpulkan 4 tugas. Ya. Jadi untuk pengumpulannya secepatnya aja. Yang penting jangan melewati hari Sabtu kalau bisa, biar Mem bisa ngerekap, terus bisa nge-push up yang lain, ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi?
Enggak, Mem. Kalau misalkan enggak, kalian bisa coba sekarang bikin tugasnya, dan mungkin untuk materi hari ini dari Mem cukup sekian. Sebelum ditutup, kita ini dulu yuk, difoto dulu. Coba buka kameranya. Jason mana? Nahal kemana ini? Nahal mana Nahal? Gak ada. Yaudah kita dipoto aja ya. 1, 2, 3. Dah. Ya mungkin cukup sekian dari Mem. Kalau misalkan ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, nanti chat aja ke Mem ya. Oke, Mem tutup ya ininya. Mute-nya. Terima kasih banyak, Mem. Oke. Makasih, Mem. Kasih, Mem. Sama-sama. Terima kasih, Mem.